Bos, berikan saya 100 porsi bihun goreng. 10 menit. Oke. Tidak masalah, 10 menit. Lari cepat, Wang Dazuang datang untuk memungut biaya perlindungan. Seratus porsi, selesai. Bukan? Apa yang terjadi? Aduh, bihun saya. Bayar? Saya boleh diganggu, tapi bihun saya tidak. Mana mereka? Kejar mereka. Apa ini? Kenapa panel instrumennya bersinar? Aduh, mana mereka? Ini, apa yang terjadi? Wah, Lapar sekali. lapar? Kalian bukan kru filmnya? Tidak ada makanan. Bukan. Apa ini beneran? Bukan? Kalian main terlalu serius. Bro. Semua orang di sini, habazi, sempat pasukan Xiao Gong masuk kota, serang. Aduh, kalian serius. Jangan-jangan. Siapa yang berani masuk kota Shu? Mati. Bunuh. Hati-hati. Tempat apa ini? Nona saya antar kamu ke rumah sakit. Ayo. Apa ini lagi? Saya kembali lagi. Apa saya pindah waktu? Serang. Aduh, mana mereka? Sialan. Jangan bergerak. Nona-nona. Sudah saya bilang, jangan bergerak. Pencabul, mengganggu nona saya. Saya akan memenjarakanmu. Tuan, kalau bukan karena orang ini tiba-tiba masuk, membawa nona, pasukan Cao Gong sudah masuk kota. Berani merusak rencanaku. Kebetulan si rubah Tuaz Huge sedang minai ledeki marah-marah di pasukan. Pas banget buat nimpuk dia. Turun sana. Siap. Kamu bilang, kamu beneran mata-mata Caoman bukan? Bukan, bos. Bau banget ini. Aku cuma lewat doang. Aku gak tahu apa-apa. Kamu pikir aku bakal percaya omong kosongmu, hah? Kamu pasti mata-mata Caoman. Siapa sih Caoman itu? Kamu kelihatan gak jujur, serang. Tunggu-tunggu. Aku ngaku. Bos, aku gak kenal Caoman. Iya. Caoman yang nyuruh aku mau nulis pengakuan, aku nulis. Catat, cepet bilang. Udah ada.
Nona kok bisa di tempat begini? Oh, Kamu gak apa-apakan. makasih Nona udah nolong aku. Nona, orang ini mata-mata Caoman. Kamu ngebelah dia, gak bener tuh. Kamu pikir mata-mata Caoman bakal nolong nyawa aku? Nona, pasukan Cao udah ngepung kota Shu berbulan-bulan. Kota Shu udah di ujung tanduk. Kamu ngebelah orang yang gak jelas asal-usulnya. Meskipun Tuan gak marah, tapi bakal bikin sedih hati para prajurit. Kamu. Ngepung berbulan-bulan, kalau aku bisa pakai pintu lintas waktu, bisa bolak-balik dua dunia, ngepung ini buat aku. Cuma lelucon doang, aku gak cuma bisa balas budi si cantik, tapi juga bisa dapat dua keuntungan sekaligus. Cewek cantik, masalah ngepung ini aku bisa bantu. Berani banget kamu ngomong sembarangan. Kalau bener kamu punya kemampuan itu, aku mendah siap diperintah. Oke, tunggu aja hasilnya. Ayo, ada yang bisa dorong mobilku masuk sini. Perhatian, mobil mundur. Apa sih ilmu sihir ini? Dia lepas kendali. Apa sih kuda besi ini? Kalau ada senjata ini, pasti bisa selamatkan kota Shusu. Aku akan bawa kamu ketemu kakakku. Non, orang ini asal-usulnya tidak jelas. Barang di tangannya itu jahat. Jangan bawa dia ketemu Tuan. Dengan senjata ini, kemampuan kakakku mengalahkan pasukan Cao pasti bisa. Jenderal Meng begitu. Apakah tidak ingin mengalahkan pasukan Cao? Tuan, tukang masak ini kalau dibiarkan, mungkin jadi masalah besar. Kota Shuzhou Daikping berbulan-bulan. Persediaan sudah habis. Kalau pasukan Cao menyerbu, aku pasti potong mereka berkeping-keping. Ada benda ajaib seperti ini. Benar-benar membuka mata. Dunia ini luas, ada saja. Meski Cao Men kuat, belum tentu punya senjata ini. Ini hasil ilmu modern. Kalau Cao Men punya, aku potong kepala jadi bola. Hasil ilmu, apa itu? Gak apa-apa, cuma ngomong aja. Anak muda, lihat berapa lama kamu bisa sombong. Tuan, persediaan kota Shuzhou habis. Prajurit kelaparan. Meski punya senjata, susah lawan pasukan Cao. Bawahan pikir, lebih baik tidak diam saja. Lebih baik mengajukan perdamaian. Masih ada harapan untuk rakyat. Mengajukan perdamaian hanya akan mengundang masalah. Caoman licik dan berbahaya. Mana mungkin dia benar-benar berdamai? Mengajukan perdamaian, setidaknya, bisa menyelamatkan nyawa sementara. Jika terus bertahan, rakyat di kota dan para prajurit akan mati kelaparan. Dan terjebak dalam situasi sulit ini. Semuanya karena Anda, Nona besar. Jika saja Anda tidak menolak pernikahan dengan Sun Xiaowan, majikan kita tidak akan terisolasi seperti ini. Dalam keadaan tanpa bantuan. Jika bisa menyelesaikan masalah hari ini, bukan hanya Sun Xiaowan, bahkan seorang pengemis pun aku rela menikah. Tapi siapa yang tidak tahu Sun Xiaowan itu licik, tanpa kepercayaan. Bagaimana kalau Anda menikah denganku? Aku akan membantu. Tuan, jangan bercanda. Nona besar saat ini masih sempat membicarakan cinta. Tidak mau mencari harapan untuk rakyat. Maka keluarkanlah makanan. Anda. Cukup. Tuan, apakah Anda punya strategi? Majikan, sekarang semua orang di kota sibuk dengan diri sendiri. Meski diberi emas ribuan kati, tidak ada yang mau menjual makanan. Majikan, mohon perintahkan untuk membuka kota dan mengajukan perdamaian. Anda, kalian. Bukan masalah tidak ada makanan, aku bisa membantu. Aku bisa membantu. Berani, anak kecil tidak tahu langit dan bumi. Berani bicara besar di sini. Bukan Anda yang tidak punya kemampuan, ngapain berteriak? Anda, Tuan Kota, aku hanya punya satu syarat. Menyiapkan makanan semudah membalik telapak tangan. mulut besar sekali. Nona besar, orang ini sudah beberapa kali bicara besar. Yang disebut orang berbakat ini, mungkin dia hanya diperintah oleh Anda. Bermain sandiwara di sini, Anda. Jangan asal bicara. Tuan Kota,
Aku hanya punya satu permintaan, dia dan dia. Harap minta maaf dan tidak berlutut pada aku dan nona besar. Anda berlutut. Anda pantas. Jenderal Mi, perhatikan kata-katamu. Apakah kamu ingin melawanku? Jangan terlalu meremehkan kakakmu ini. Tuanku, mohon perhatikan. Hamba tidak bermaksud begitu. Orang ini asal-usulnya tidak jelas, sengaja memprovokasi. Mungkin ada tujuan tersembunyi. Tuanku, jangan sampai tertipu oleh orang jahat. Pasukan Chow berjumlah 100,000. Bagaimana bisa kita membiarkannya mengangkut bahan makanan ke dalam kota? Ah? Siapa bilang aku akan mengangkutnya dari luar kota? Tuanku, saat ini masih ada persediaan di dalam kota. Semua tercatat, tidak ada sisa makanan. Orang ini pandai berbicara, penuh dengan omong kosong. Pasti ada niat jahat, mohon tuanku. Hukum mati orang ini. Mohon tuanku, hukum mati orang ini. Ini menyangkut puluhan ribu penduduk kota. Apakah kamu bisa menjamin bisa memberi makan mereka? Tuanku, dalam kesulitan ini sebenarnya ada peluang tersembunyi. Hanya butuh mata yang jeli dan hati yang berani mencoba. Omong besar. Jenderal Mi sudah menjelaskan dengan jelas. Di dalam kota kekurangan makanan, apa rencanamu? Barusan kamu mengejekku. Bukan menikmati bahan makanan itu. Apakah kamu ingin kami makan barang kotor itu? Tentu saja. Sungguh tidak masuk akal. Kamu menghina kecerdasan kami. Bagaimana bisa jeroan yang bau itu dimakan? Jangan buru-buru. Selesai. Apa yang kamu lakukan dengan berpura-pura sakti? Semuanya, tenanglah. Ini adalah senjata rahasia yang bisa mengubah sampah menjadi harta. Bumbu hotpot, itu bisa mengubah jeroan yang dibenci semua orang menjadi makanan lezat dunia. Tidak masuk akal, semua tahu jeroan itu bau. Bagaimana bisa menjadi makanan? Kamu pasti sedang mempermainkan kami. Jangan buru-buru, siapa yang mau mencoba rasa hotpot pedas Chongqing ini? Karena tidak ada yang berani mencoba, maka biarkan Zhuge yang mencoba dulu. Tunggu, jangan lupa. Piring minyak wijen ini. Inti dari hotpot. Makanan ini beracun. Tangkap dia. Tunggu sebentar. Paduka, meskipun ini berasal dari jeroan, TAPI tidak berbusuk, justru meninggalkan aroma harum di mulut. Menghangatkan tubuh. Selamat Paduka. Masalah pangan kita bisa teratasi. Tidak mungkin. Zhuge pasti bersekongkol dengan mereka. Menipu Paduka. Kak, apa yang dikatakan Tuan benar? Benarkah Tuan? Berapa banyak bahan ini? Asalkan ada cukup uang, bukan hanya bumbu hotpot, tapi juga ransum untuk seluruh pasukan, aku yang tanggung. Hahaha. Tuan benar-benar penyelamat negara dan rakyat. Segera siapkan 1000 keping emas. Ikuti Tuan untuk mengambil bahan pangan. Tidak perlu buru-buru. Karena ini, aku sudah menyelesaikan masalah ini, tidak ada yang keberatan. Maka permintaan saya agar dua jenderal ini berlutut dan minta maaf harus dipenuhi. Paduka, orang ini bermaksud jahat. Mungkin ingin memecah belah hubungan kita, mohon Paduka waspada. Benar Paduka, kami sensia. Seperti matahari dan bulan yang bersinar. Paduka, saat ini persediaan pangan kita kurang. Ini adalah masalah utama pasukan kita. Mohon Paduka mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar. Baik, kita ikuti saran Tuan. Mi Fang Mengda. Kita ikuti saran Tuan. 2 Tuan. Silakan. Nyawa seluruh pasukan, keamanan kota Suzhou, semuanya tergantung pada ini. Mohon 2 Tuan mempertimbangkan dengan matang. Tampaknya hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Tuan Lin, saya yang tidak tahu diri telah menyinggung Anda. Tuan Meng,
Sekarang giliranmu. Tuan Lin, hamba sudah tahu salah. Mohon Tuan Lin mengampuni. Tuan Lin, urusan pengumpulan bahan pangan ini sangat penting. Saya akan mengirim beberapa prajurit untuk menemani Anda. Bagaimana? Jangan-jangan. Saya sendiri cukup. Tuanku, nyawa rakyat kota ini diserahkan ke tangan satu orang. Ini terlalu main-main. Kakak, saya percaya padanya. Xianger jangan nakal. Kakak sudah berjanji. Jika dia benar-benar bisa mengirimkan persediaan dan menyelamatkan kota Shuzhou, maka dia akan menjadi suami saya, Liu Xiang, di masa depan. Saya pasti akan mendukung sepenuhnya. Jika saya salah menilai orang dan dikhianati, saya bersedia menerima hukuman militer dan menggantikan nyawa pasukan. Sudahlah, Tuan Lin. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyiapkan persediaan? Jika wali kota bisa mengumpulkan 1000 keping emas dan giok 1 hari, saya bisa mengirimkan persediaan ke istana utama. 1 hari ini. Tuan jangan bercanda. Sungguh-sungguh. Baiklah, panggil orang. Siapkan 1000 keping emas dan ikuti Tuan untuk mengambil persediaan. Tenang, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Tunggu saya kembali. Masih di lubang ini? Coba lagi. Orangnya mana? Si juru masak itu bukan dewa. Bagaimana mungkin bisa terbang atau menyelam? Panggil orang, seret orang yang bicara omong kosong ini. Keluar, pukul 20 kali. Ampun. Jenderal Mi, jika si juru masak itu benar-benar melarikan diri dengan uang, itu masih bisa dimaklumi. Tapi jika dia benar-benar lolos dari kepungan Cao Gong dan mendapatkan kepercayaan dari Liu Xuanzhao, maka mengusiknya akan lebih sulit daripada mendaki lanjut. Maksud Tuan Meng, hari ini di istana, SI Juru Masak itu begitu mengira dan Liu Xuanzhao hanya diam saja. Orang yang hanya melihat angin dan mengikuti kapal. Bagaimana kita bisa bekerja untuknya? Jujur saja, Cao Gong sudah menyiapkan jaring langit di bawah kota. Nanti kita hanya perlu sedikit bekerja sama, maka kepala Liu Xuanzhao akan menjadi milik kita dan jabatan tinggi serta gaji besar. Bukanlah hal yang sulit. Benarkah ada hal seperti itu? Benarkah besok kita akan bertindak lebih dulu? Mari kita bunuh Liu Xuanzhao dulu, si tukang masak itu. Bukankah itu berarti kita bisa mengendalikan semuanya? Baik. Setuju. Aku pergi, Lin, adikku. Kalau ada barang bagus lagi, ingat hubungi aku dulu. Masuk. Ini uang tunai 1 miliar. Kerjasama yang menyenangkan. Lei memang cepat, kerjasama yang menyenangkan. Ada hal lain, aku harus pergi dulu. Terima kasih banyak. Lapor, Yang Mulia. Pasukan Caoman sudah berbaris di luar kota dan menantang. Mereka mengklaim, berkata, siapa yang bisa mengambil kepala Yang Mulia akan mendapat hadiah 1000 koin emas dan gelar bangsawan. Baiklah Cao si penjahat. Berani sekali bersikap sombong seperti itu. Bagaimana dengan tukang masak itu? Apakah dia muncul? Hari ini pesekian besar menekan. Tapi persediaan makanan belum juga datang. Nona, bagaimana Anda akan menjelaskan ini kepada para prajurit? Yang Mulia, hari ini adalah hari kematianmu. Lin Che, akhirnya kamu kembali. Semuanya salahmu, sekarang toko kecil tidak ada pelanggan. Ya, Wang Dazuang dan kawan-kawannya selalu membuat masalah. Sedang bingung bagaimana mengumpulkan begitu banyak makanan dalam waktu singkat. Bukankah ada kantin siap pakai? Ayo buka dan lihat. Aduh aku. Mendapatkan pekerjaan catering untuk kru film besar. Siapa yang mau? Ikut aku ke lokasi syuting untuk memasak. Uangnya pasti cukup. Kru film besar memang menghasilkan uang. Ayo teman-teman. Ayo hahaha ayo. Kalian. Apa kalian juga ingin membunuhku? Membunuhmu? Kami berjuang mati-matian hanya untuk makan. Sekarang bahkan makan saja tidak cukup, siapa yang mau berjuang untuk hahaha. Tidak menyangka aku Liu Xuanzhao.
juga mengalami hari seperti ini, diancam oleh prajurit yang kelaparan. Yang mulia, pernahkah Anda mendengar bahwa yang benar akan mendapat banyak bantuan? Yang salah akan ditinggalkan. Apakah Anda juga akan mengkhianati saya? Liu Xuanzhao, aku pernah setia padamu. Kau malah menyuruhku berlutut pada seorang koki. Kini aku bergabung dengan Cao Gong. Apa salahnya? Kekuatanmu sudah habis. Masih tidak mau menyerah dengan baik jika tidak. Nyawa si nona besar ini sulit untuk diselamatkan. Mi Fang, jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya lagi, aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Kalau begitu jangan salahkan aku jika tidak ramah. Prajurit semua dengarkan perintah. Siapa yang membunuh Liu Xuanzhao akan diangkat sebagai markuis dengan 10.000 rumah. Tidak baik, ada apa begitu panik? Di kota muncul pasukan berkuda tak dikenal, sedang menuju ke kediaman bupati. Pasukan berkuda Mi Fang. Mungkin pasukan berkuda ini adalah bantuan yang dicari Tuan Lin. Kini situasi sudah pasti. Pasukan berkuda itu pasti pasukan kita dari luar kota. Agar kalian mati dengan jelas. Mari kita lihat, ayo pergi. Banyak benda besi bergerak cepat lari. Cepat lari. Apa ini? Bukan semuanya, ada apa ini? Lin Che. Bisa memanggil begitu banyak pasukan berkuda. Lin Che, siapa sebenarnya kau? Siapa aku tidak penting, yang penting adalah aku sudah mengirimkan makanan sesuai janji. Kau jangan berpikir bisa menipuku. Di sini selain pasukan berkuda aneh mana ada makanan. Tidak percaya ya? Saudara-saudara, kita sudah sampai di tempat. Mulai bekerja. Ini masih bisa ditahan. Memberontak, memberontak. Kembalilah. Liu Xuanzhao, kau pikir dengan begitu kau menang? Pasukan kita sudah sampai. Kau jangan berpikir bisa melarikan diri. Mengda, kau juga memberontak. Mi Fang, kau berani mengkhianati Shu. Hari ini adalah hari kematianmu. Mengda, kau. Mengapa? Tuan ke bawahan terlambat datang menyelamatkan. Mohon Tuan untuk mengampuni kesalahan saya. Anggap semua pemberontak ini untukku. Masukkan mereka ke penjara bawah tanah. Tangkap mereka semua. Ada banyak makanan. 1 daging, 2 sayur. Hebat. Kru sebesar ini bisa kamu atur dengan baik. Tentu saja, biar ku jelaskan padamu. Aku sudah memikirkan banyak cara untuk menemukannya. Hei, kalian semua bekerja dengan baik ya? Jangan mengecewakanku. Meskipun begitu, kru sebesar ini, aku bahkan tidak melihat satupun kamera. Apa kamu tahu? Ini disebut acara realitas. Semua kamera tersembunyi. Yang itu di sana. Dan yang jauh-jauh juga. Jangan lihat lagi, nanti ketahuan. Wanita cantik ini. Oh, aku mengerti. Ini adalah aturan tak tertulis dari acara TEF-mu. Ayo, coba ini. Aku yang membuatnya sendiri. Bagaimana? Ayo, aku akan membawamu ke tempat lain. Tidak mungkin. Aku sudah mengepung kota Shuzhou selama lebih dari sebulan. Mana mungkin mereka masih punya makanan? Menyurat laporan mata-mata. Ada juru masak bernama Lin Che, yang dalam semalam datang membawa banyak makanan. Dan para juru masak lainnya ke dalam kota. Juru masak kecil ini. Bagaimana mungkin, Tuan? Lin Che ini bukan orang biasa. Kita harus segera menyelidiki identitasnya. Jika tidak, ini bisa merugikan pasukan kita. Kirim pesan pada Mengda. Suruh Lin Che. Menyerah pada kita. Jika tidak, pergilah dan bunuh dia. Baik.
Lin Che, kali ini kamu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Aku angkat gelas untukmu. Hormat. Baik. Lalu, soal pernikahan putri sulung. Saya, layak Junzeo, dengan ini mungkin bahwa saya akan menikahkan adik perempuan saya, Liu Xiang, dengan Lin Che. Hahaha. Terima kasih, Tuan Kota. Tuan, hamba berpendapat bahwa pernikahan ini tidak pantas. Kenapa tidak pantas, Tuan? Sebelumnya, putri sulung menolak pernikahan dari keluarga San. Wuzhou belum bertindak karena mereka tahu tentang putri. Belum menikah, sekarang tahu kalau nyonya besar sudah menikah. Mereka pasti tidak akan diam saja, ya. Sun Xiaowan itu adalah kekuatan terbesar di Jiangnan. Kalau marah dan bersekutu dengan pasukan Chou, kita mungkin sulit untuk menahan mereka. Tolong pertimbangkan lagi, Tuan. Apalagi Lin Che ini cuma seorang tukang masak. Kalau dipasangkan dengan nyonya besar kita ini. Bukan ini kalian makan nasi saya. Kenapa malah merusak panci saya? Adik Lin, lihat perkataanmu itu. Kakak. Lin Chi menyelamatkan seluruh kota Shuzhou. Saya mau menikah dengannya, hidup mati bersama. Xiang kalau nyonya besar sampai memprovokasi Sun Xiaowan, maka kota Shuzhou kita akan terjebak dalam situasi terjepit. Kecuali Tuan Lin punya cara untuk mengusir pasukan Chao. Kalau tidak, pernikahan ini memang tidak tepat. Tolong pertimbangkan lagi, Tuan. Tuan Lin. Anda lihat situasi saya sekarang. Saya juga terpaksa. Pernikahanmu dengan Xiang Kalau saya benar-benar punya cara untuk mengusir pasukan Chao. Tuan Kota. Kalau saya benar-benar punya strategi bagus, bisa memaksa pasukan Chao mundur. Apakah Anda kali ini bisa menepati janji? Menjanjikan nyonya besar untuk saya. Hahaha Lin Che. Jangan berebut emosi sesaat. Bagaimana bisa dengan kekuatan satu orang mengalahkan pasukan Chao? Dengan kekuatan satu orang, tentu tidak bisa menandingi. Tapi nyonya besar. Apakah Anda mau membantu saya? Bersama melawan musuh. Saya mau membantu. Apa yang harus saya lakukan? Berapa banyak pasukan yang Anda punya? 3.000 melawan 300.000 pasukan Chao. Benar-benar mimpi di siang bolong. Hahaha. Hei, saya pernah bilang, asal ada uang, saya bisa melakukan apa saja, dalam 3 hari. Saya pasti akan menciptakan pasukan yang tak terkalahkan. Pasukan yang tak tertandingi, jadi. Tuan Kota, uangnya. Sudah siapkah? Wahahaha astaga. Wah Lin adikku baru saja membeli persediaan makanan. Jadi kas ini juga hampir kosong. Akhirnya berhasil meyakinkan istri hanya ada sedikit perhiasan emas dan perak ini. Apa bisa dipakai seadanya? Wali kota Anda terlalu baik. Lin adikku senjata dan peralatan ini benar-benar bisa diandalkan. Tentu saja. Wali kota Anda tenang saja. Saya bekerja kapan pernah mengecewakan Anda. Lin adikku ini adalah harta terakhir saya. Bisakah kamu? Tidak bisa wali kota. Anda tenang saja investasi kali ini. Pasti investasi terpenting dalam hidup Anda. Kalung saya Lin Che, Xiao Shan. apa yang kamu lakukan di sini? Jangan-jangan kamu sengaja mengikuti saya beritahu kamu. Jangan bermimpi kita sudah selesai. Anak muda kamu itu yang mengandalkan jualan mie goreng. Membiayai kuliah Xiao Shan si pecundang. Jin jangan salah paham itu semua kemauannya sendiri. Saya tidak pernah memaksanya. Anak muda kamu hari ini harus memberi saya penjelasan. Xiao Shan, setelah kita putus saya sudah melihat siapa kamu sebenarnya. Kamu tidak layak saya lakukan ini. Kalung ini adalah barang antik dari zaman Xia bernilai 5 juta. Kamu penjual mie goreng bahkan jika tanganmu patah pun tidak akan bisa membayarnya. Hanya 5 juta. Seorang penjual mie goreng seperti kamu tidak perlu bicara dengan nada seperti itu kepada saya. Oh Jin, saya mengerti. Dia pasti datang untuk mencuri barang antik. Benar. Ban Xiantang adalah toko milik orang terkaya di Xia. Lei Wanjun, kamu berani datang ke sini mencuri barang antik. Kamu tidak takut mati. Saya tidak perlu mencuri apapun. Kalau begitu bukalah barang di tanganmu biar saya lihat. Mengapa? Tidak berani berarti ada yang disembunyikan satpam. Tuan tolong buka tas Anda untuk diperiksa. Jika saya benar-benar mencuri sesuatu kalian bisa cek CCTV saja. Mengapa repot-repot? Bagaimana jika kabur buka saja tasnya?
Jangan bilang aku tidak mencuri, bahkan jika aku mencuri. Bukan orang seperti kalian yang bisa menghentikanku. Bahkan jika Bos Lei datang, dia juga harus dengan sopan mengantarku keluar. Bos Lei itu orang besar, kamu pantas kenal dia. Masih mau mengantarmu keluar, lancang. Bos Lei, Anda datang, kamu siapa? Aku Xiao Jin, ayahku adalah ketua grup Jin. Jin Wan Fu, oh anak Jin itu. Aku punya tamu penting hari ini, aku tidak akan melayanimu, tidak berani. Bos Lei, aku mau melaporkan anak ini. Dia berani mencuri di toko Anda, bahkan berani berkata. Aku pikir ini adalah penghinaan terbesar untuk Anda. Diam, Bos Lei. Adik Lin adalah tamu penting di Ban Siantang saya. Bagaimana mungkin dia mencuri barang di Ban Siantang saya, malah kamu. Kalau berani berkata lancang lagi, aku akan membuat grup Jinmu bangkrut, bukan Bos Lei, Anda harus percaya padaku. Di tasnya ada barang. Jinyo Chai, yang kamu maksud bukan ini kan? Ya ini semua, Bos Lei lihat. Lihat baik-baik dengan mata anjingmu. Barang antik ini tidak ada tanda Ban Siantang saya. Tidak ada, bagaimana mungkin? Kalau sudah jelas pergi, jangan mempermalukan diri di sini. Pergi. Yang Master Jin. Bos Lei. Adik Lin, Jinyo Chai ini adalah orang yang pendendam, kamu harus hati-hati di masa depan. Terima kasih atas peringatan Bos Lei, tapi aku Lince tidak pernah takut masalah. Kalau ada yang menggangguku, aku pasti tidak akan diam saja. Baiklah Adik Lin, biar aku lihat kali ini. Apa barang bagus yang kamu bawa? Ayo. Adik Lin, selera kamu masih tajam seperti biasa, semua barang ini. Semuanya barang berkualitas. Tidak, ini bukan barang dari dinasti Han Timur. Semuanya barang palsu. Ini bukan barang dari dinasti Han Timur. Semuanya barang palsu, ini. Barang-barang ini, mereka lebih tua dari dinasti Han Timur. Mereka sangat berharga, benar-benar harta tak ternilai. Ahli tua, bisakah kamu bicara dengan lancar? Jangan terputus-putus, kamu paham tanda baca. Jadi berapa harganya? 50 juta, salah, 500 juta. Hei barang-barang ini, Bos Lei, bisa dapatkan tidak? Bisakah didapatkan? Ini. Jangan bikin saya susah, ini saya tidak bisa dapatkan. Saya akan beri kamu 2 miliar lagi. Ah, ini benar-benar tidak bisa didapat. Orang lain bisa pindah ke dunia lain. Pesawat dan meriam bisa dengan mudah didapat. Kenapa saya tidak bisa? Apa sebenarnya yang bisa mengalahkan Caoman dan mudah didapat? Ah, ada. Untuk apa kamu mau ini? Saya punya rencana sendiri. Liu Chengsu, lama tidak bertemu. Jangan sok baik di sini. Caoman mengirimmu, mau main apa lagi? Si Mo datang ke sini. Atas perintah tuan saya. Saya dengar di rumah jenderal. Ada seorang koki bernama Lin Che. Sangat menarik. Tuan saya ingin bertemu. Asalkan jenderal mau menyerahkan Lin Che. Pasukan kami akan segera mundur. Cao penipu licik, kata-katamu tidak bisa dipercaya. Percaya atau tidak, terserah pada jenderal. Tapi si Mo juga punya pesan untuk jenderal. Jika besok Lin Che tidak muncul, pasukan kami akan menyerang dengan sekuat tenaga. Bersumpah untuk merebut kota Shuzhou. Penasihat, kata-kata orang ini. Seberapa bisa dipercaya, ini agak mencurigakan. Tidak bisa sepenuhnya percaya. Tetapi juga tidak bisa tidak waspada. Jika Lin Che bisa membawa senjata sakti yang mengubah segalanya, masalah Caoman bisa dengan mudah diselesaikan. Tetapi, jika dia kembali dengan tangan kosong, Tuan, Lin Che terlalu aneh. Sulit dipercaya, sekarang pasukan Cao mau mundur. Kesempatan emas, tidak boleh dilewatkan. Tetapi tindakan ini melanggar moral. Takut kehilangan dukungan rakyat. Tuan, lebih baik tunggu Lin Che kembali. Sementara tahan dia dulu. Lihat gerak-geriknya. Apakah ini terlalu cepat? Ada banyak orang di jalan. Tidak baik. Bisakah kamu serius?
Sekarang seluruh kota dipenuhi mata-mata penasihat militer. Mereka ingin menangkapmu untuk memaksa Cao Man menarik pasukannya. Sebaiknya jangan kembali ke kediaman Bupati. Semakin jauh dari mereka semakin baik. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Sudah saat seperti ini, kamu masih saja begitu. Apakah kamu mendengar apa yang kukatakan tadi? Aku mendengarnya dengan jelas. Tapi aku tidak ingin melarikan diri. Aku ingin menikahimu. Tahukah kamu apa akibatnya jika jatuh ke tangan Cao Man? Tenang, aku tahu batasnya. Jika Cao Man sudah tahu keberadaanku yang sebenarnya, pasti ada mata-matanya di dalam kota. Oh iya, kemarin siapa yang mengusulkan untuk menyerahkanku? Mengda, si pengkhianat itu. Aku akan membunuhnya. Hei, tidak perlu terburu-buru. Jika Cao Man ingin bertemu denganku, aku akan menemuinya sendiri. Aku ingin melihat apa trik yang akan dia lakukan. Ngomong-ngomong, berapa banyak orang yang bisa kamu kerahkan sekarang? Kejadiannya tiba-tiba, paling banyak 5 orang. 5 orang. 5 orang sudah cukup, ayo pergi. Lin Che ini pergi kemana ya? Kenapa tidak terlihat sama sekali? Lapor. Lapor, tuanku. Setelah meninggalkan beberapa pasang sepatu ini, Lin membawa putri sulung dan 5 prajurit menuju ke jantung markas Cao. Lin Che ini. Apakah dia ingin membunuh adikku? Tuanku, tenanglah. Meski tindakan Lin berbahaya, tapi mungkin ada maksud tersendiri di baliknya. Maksud tersendiri. Kurasa dia sedang mencari masalah. Kemarilah. Siapkan kudaku, aku akan pergi ke markas Cao sendiri. Menyelamatkan adikku. Tuanku. Makanan ini lebih hambar dari air bening. Kita datang ke garis depan untuk berperang, bukan untuk menderita di sini, kekeringan bertahun-tahun. Persediaan makanan sudah lama tidak banyak. Sekarang tampaknya pasukan Cao juga tidak tahan. Apa yang kalian bisikan? Kami hanya merasa makanan ini. Asalkan kita bisa membantu tuanku menaklukkan kota Suzhou. Nanti, kemewahan, anggur, dan makanan lezat. Semuanya akan ada. Setia sampai mati pada tuanku. Baik. Untuk menaklukkan kota Suzhou, harus menunggu sampai kapan ya? Kapan perang ini akan berakhir? Ya, semoga kita bisa pulang secepatnya. Wah, harum sekali. Dari mana aroma mie goreng ini datang? Dari sana, ada orang yang sedang menggoreng mie di sana. Ayo, Tuan, kami hormat pada Anda. Tuan, saya akan bicara terus terang. Persediaan makanan pasukan kita sudah habis, moral tentara rendah. Jika Suzhou tidak segera direbut, akibatnya tidak terbayangkan. Kalau bukan karena Lin Che yang beberapa kali menghalangi, Suzhou sudah lama menjadi milik kita. Tuan, tenanglah. Saya sudah mendapatkan senjata rahasia dari Mengda. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan semua pertahanan di Suzhou. Tinggal menunggu waktu yang tepat, dan kita bisa langsung menyerang dengan satu pukulan. Bagus, hahaha. Ayo, Tuan, silakan. Mie goreng? Tuan, ini bukankah itu Lin Che? Siaren, cepat tangkap dia. Tunggu dulu. Masuk sendirian ke perkemahan Cho, dia sudah jadi mangsa kita. Dia punya nyali besar, tak ada salahnya mencoba bertemu dengannya. Sepertinya kau adalah Cao Man, ya? Melihat makanan kalian, tak heran seranganmu gagal. Kau berani menghina Tuan, aku akan membunuhmu sekarang. Anak muda, kau benar-benar punya nyali. Berani masuk sendirian ke kemah pasukan kita. Aku datang atas nama Liu Xuanzhao dari Suzhou untuk meminta kalian mundur. Hahaha. Kalau begitu, katakan padaku, jika aku mundur, apa untungnya bagi saya? Anak muda, apa kau pernah berpikir, perang itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Jika aku menang, seluruh dunia akan menjadi milikku. Di dunia ini, adakah kekayaan lebih besar dari itu? Namun, aku selalu menghargai bakat. Mulai sekarang, kau akan bekerja untukku. Bagaimana? Lalu, bagaimana jika aku tidak mau? Lin Che, jangan tidak tahu diri. Tuan, anak ini. Menolak tawaran baik, lebih baik. Mari kita coba gunakan dia untuk menguji kehebatan senjata rahasia itu. Meski aku menghargai bakat, tapi jika tidak mau bekerja untukku, ya hancurkan saja, panggil orang. Bawa senjata rahasia itu ke sini.
Hahaha, kalau menurutku, mata-mata kalian ini memang punya skill. Nggak nyangka, sebentar aja mobilku dicuri. Lin Che, kamu cuma bisa senang sekarang. Senjata rahasia yang kamu banggakan sekarang ada di tangan kami. Aku tanya sekali lagi, maukah kamu tunduk pada majikanku? Daripada ikut kalian makan bubur tawar, mending ikut aku, nggak perlu mikirin asuransi. Paling gak makan sama tempat tinggal dijamin. Nggak mau terima baik, terima yang jelek aja. Tunggu aku aktifkan alat ini. Biar kamu lihat sendiri. Kekuatan teknologi modern itu seperti apa? Hahaha. Oke. Nyalakan. Masuk gigi. Kasih bensin. Alat-ajaib. Cepat tunjukkan kekuatanmu. Hancurkan si anak kecil yang gak tahu diri ini. Hancurkan dia. Ini kenapa? Alat ini kok nggak bergerak sama sekali? Sudah, aku kira. Kalian orang zaman dulu bisa ngapain? Ternyata biasa aja. Masa kamu bisa mengendalikan kuda besi ini? Tentu saja kuda besi ini. Memang milikku. Lihat baik-baik. Ini. Gimana? Alat ajaib yang kalian banggakan ini. Cuma nurut sama aku, maukah kalian berdamai sekarang? Kamu anak kecil jangan sombong, aku punya 100.000 pasukan elit. Hari ini aku akan membunuhmu di sini. Wah 100.000 pasukan elit. Aku takut banget nih. Masa kalian kira aku datang tanpa persiapan? Untuk berdamai sama kalian. Walaupun kamu sudah siap, terus kenapa? Hari ini meskipun dewa turun ke bumi, dia nggak bisa menyelamatkanmu, teman-teman serang. 100.000 pasukan elit ya. Tidak apa-apa hari ini. Saya akan membuat kalian merasakan kekuatan teknologi modern yang sebenarnya. Kekuatan sejati. Ini. Apa ini ada yang tidak beres? Siap siaga semua pasukan. Hei bagaimana Cao Chengzu? Sekarang sudah saatnya menyadari situasi. Kamu menggunakan ilmu sihir apa? Tuan situasi tidak menguntungkan. Kita perlu mundur untuk sementara Hei. Sekarang memohon ampun sudah terlambat. Butuh sedikit ketulusan. Apa yang harus kami lakukan agar kamu melepaskan kami? 10.000 tael emas. Tidak boleh kurang 1 sen pun. 10.000 tael emas. Mengapa kamu tidak merampok saja? Hei jangan buru-buru. Ini hanya sedikit kompensasi. Cao Gong pikirkanlah kamu mengepung kota selama 3 bulan. Rakyat kota menderita karenanya. Apakah 10.000 tael emas bisa menebusnya? Lagi pula Cao Gong. Kamu sebagai penguasa daerah mengendalikan kekuatan setempat. Merupakan tubuh yang bernilai 10.000 tael. Emas ini tidak akan merugikanmu. Jangan kamu memutar balikan fakta. Saya setuju asalkan kamu bisa membebaskan kami. Dari penderitaan ini saya setuju. Bagus. Tapi hanya janji lisan. Masih tidak cukup. Lin Che, kamu pengkhianat yang ingkar janji. Cepat kembalikan adikku. Lihat kesempatanmu telah tiba. Aduh saya bersedia mundur, dan berdamai mohon hentikan kesaktianmu, apa trikmu ini? Saya Tidak Berni, main trike mohon ampunlah saya. Cepat kembalikan adikku. Kakak saya di sini. Xianger kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa kali ini bisa mengalahkan Caoman berkat Lin Che. Kalau bukan dia yang membawa jaringan listrik dan menjadi umpan, kami tidak mungkin bisa mengalahkan Caoman hanya dengan 6 orang. Lin Che kali ini berkatmu. Saya salah menuduhmu, kamu benar-benar hebat. Tolong lepaskan ilmu sihir dari tubuh saya. Hei Cao Chengzu. Jangan lupa perjanjian kita. Tidak Berni dalam 3 hari. Saya akan menghadiah and 20.000 telemas. Sebagai ucapan selamat atas pernikahan Tuan Lin. Kamu bahkan tahu tentang pernikahan saya. Tampaknya informanmu sangat hebat. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Cao. Oh ya, saya dengar. Tuan Cao memiliki kuda merah bernama Citu, istri saya. Sangat menyukai kuda-kuda bagus. Lin Che. Jangan terlalu jauh.
Kalau begitu, saya akan memberikannya juga kepada Tuan Lin. Baiklah, Xiang'er, matikan listriknya. Ya, Tuanku. Hahaha. Sudah lama tidak melihat Cao begitu kacau. Lin Che, sungguh berkatmu, hahaha. Kita harus minum bersama nanti. Tunggu. Anda lupa satu hal. Oh, apa itu? Mengda. Tuanku, mengapa ini? Mengda, kamu mengkhianati saya, tuanku. Kesetiaan saya kepada Anda bisa dibuktikan, masih berani membantah. Lin Che sudah membongkarmu, kamu adalah mata-mata Cao yang ditempatkan di sisi saya. Tuanku, ini tuduhan palsu. Dia sepenuhnya memfitnah saya. Dia melihat saya dihargai oleh Anda dan mencoba menjatuhkan saya. Mengda, sampai sekarang kamu masih tidak mau mengaku. Nona, dulu saya tidak setuju dengan pernikahan kalian. ITU untuk kebahagiaan tuanku, kita sudah bersama selama ini. Kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini karena dia. Mengda, saya tidak ingin mendengar ini lagi. Wajah aslimu sudah terlihat jelas. Tuanku, Anda tidak bisa hanya mendengar kata-kata Lin Che dan memperlakukan saya seperti ini. Itu akan menyakiti hati semua prajurit. Tuan Meng, tahukah kamu bagaimana? Identitasmu terbongkar, tuanku. Sendiri yang berlutut memohon kepada saya. Tidak mungkin. Tuan Cao tidak mungkin melakukan itu. Bajingan, masih berani bilang tidak menipu saya. Hei, bawa dia keluar. Dan penggal kepalanya. Layak Juan Zhao, kamu penguasa bodoh. Strategi untuk menghadapi Sun Xiaowan. Cao Guild membalaskan dendamku. Pemilik kota marah dan marah. Lin Che, terima kasih padamu. Bantu aku menemukan mata-mata ini. Perkawinan saya dengan Xiang'er. Hahaha. Baik. Setelah 5 hari, kalian berdua akan menikah. Mengda sudah dieksekusi Liu Xuanzhao. Di masa depan. Sulit untuk menemukan pergerakan Liu Xuanzhao lagi. Mengda adalah sampah. Bahkan berita penting ini. Tidak ada yang menanyakan tentang hal itu. Apa gunanya dia? Tuan Mengda memang memiliki kepercayaan negatif. Tapi ini sudah terjadi. Kita perlu menemukan cara lain. Temukan cara lain. Aku ingin Liu Xuanzhao lihat dengan suaminya. Selain kuda Wanjin dan Red Rabbit, wanita cantik dari istana sebelumnya. Dan berikan kepada suami itu. Seorang suami yang ceroboh di Liu Xuanzhao. Bahkan jika Anda mendapatkan momentum untuk sementara waktu, tapi Anda si tidak suami. Jangan biarkan dia tinggal bersama Liu Xuanzhao. Dan mengirim surat ke Sun Xiaowan. Orang ini memiliki kekuatan yang kuat di Runan. Tapi sombong dan bodoh. Lebih baik jika Anda tahu bahwa Liu Xuanzhao. Berita tentang pernikahan yang melanggar kontrak. Aku tidak percaya dia bisa duduk. Hahaha. Mengda, rumah ini sangat bagus. Tuan Lin, kau benar-benar memiliki kemampuan. Setelah menyingkirkan Mengda. Dan sang protagonis memberimu rumahnya. Tidak hanya menghasilkan 10.000 emas. Juga menikahi wanita muda. Emas sangat penting. Tapi hal utama adalah bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan Xiang'er. Berbicara tentang pernikahan Xiang'er. Saudara Lin. Aku ingin tahu apakah kau sudah. Saudara Lin, jangan bilang padaku. Kau sama sekali tidak mempersiapkan apapun. Sun Xiaowan ini orang yang pendendam. Kau mencampuri urusan dan menikahi putri. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Sepertinya aku harus kembali. Berita, Tuan Lin, Cao Man mengirim hadiah. Katanya untuk merayakan pernikahanmu. Sepertinya emas 10.000 taelku sudah datang. Cepat bawa masuk. Hadiah ini agak istimewa. Istimewa apa istimewanya? Bawa masuk. Tuan Lin, selain emas 10.000 tael dan kuda merah di luar, 5 wanita cantik ini dipilih langsung oleh tuanku. Khusus diberikan kepada Tuan Lin. Jangan-jangan. Aku tulus pada putri, cepat kembalikan mereka. Tuan Lin,
Saudara Lin. Ini terlihat seperti hadiah, tapi sebenarnya menyimpan bahaya. Caoman si rubah tua ini benar-benar tahu waktu yang tepat untuk memberi hadiah. Tuanku memberikan mereka semua padaku. Apakah mereka sekarang milikku? Tentu saja. Baik, kalian semua tinggal. Tuan Lin. Kau sebentar lagi akan menikahi putri. Jangan sampai keliru. Kau tahu apa? Pergi sana. Putri, Caoman baru saja mengirim tebusan dan mengirim 5 wanita cantik ke Lince. Ini hanya tipu muslihat Caoman. Aku percaya Lince, dia bukan orang seperti itu. Hah, kau salah menilainya. Lince menerima semuanya. Apa? Tuan Lin, jangan kasar begitu. Pelan-pelan, bajuku. Istriku datang. Kalian ini. Cepat kemari, aku akan ceritakan, Caoman ini selain mengirim tebusan, juga mengirim banyak harta. Modelnya jelas buatan keluarga baik. Semua gratis, perhiasan dan ukiran ini. Modelnya sekarang lebih berharga dari kotak Liu Xuan Zhao, yang hanya berisi rongsokan. Jadi, kau memanggil mereka masuk. Hanya untuk ini. Masa sih? Jangan-jangan. Kamu cemburu ya? Enggak kok. Apa aku pernah bilang kalau aku sudah lama menyukaimu? Jangan gitu dong, ada orang. Sebentar lagi aku usir mereka keluar. Shunji berani menyampaikan satu hal. Hanya berharap Tuan Lin mau menerima kami. Sebelum aku dikirim ke sini, aku tidak sengaja mendengar. Tuan Chao menyuruh mengirim surat rahasia ke keluarga San. Dan aku juga agak mendengar. Mereka akan bekerja sama. Kamu yakin? Kalau aku mengatakan yang sebenarnya, sekarang ini aku pasti mati. Tapi Tuan meskipun seorang pedagang namun berkarakter mulia. Kami bersedia mengikuti Tuan. Meskipun hanya menjadi pelayan kasar pun kami rela. Mohon Tuan terima kami. Ini. Mereka semua orang yang malang ya sudah. Biarkan mereka tinggal di kediaman Lin sebagai pelayan. Kalau Nyonya sudah bilang. Maka kalian semua boleh tinggal. Terima kasih Tuan Lin, terima kasih Nyonya. Istriku ini sungguh cantik dan baik hati. Jangan ngomong sembarangan kita. Kita belum menikah. Sayang, kamu adalah jodohku. Dari benang merah Dewi Bulan sampai mangkuk sup Nenek Meng, aku dan kamu selamanya bersama. Tidak akan berpisah. Aku sudah tidak sabar ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Tentang urusan keluarga San, kamu tidak perlu khawatir, aku punya caranya. Tentang teknologi dan kerja keras, aku Lince tidak pernah kekurangan. Aku percaya padamu dimanapun kamu berada. Aku akan selalu menjadi istrimu. Sianger, hari ini adalah hari pernikahanmu. Hari ini semua pahlawan dan orang hebat di kota Shu datang menyaksikan pernikahanmu. Sebagai kakak, aku akan minum dulu gelas ini. Wah, wali kota Liu. Hari yang bahagia ini, kenapa tidak memberitahuku lebih dulu? Wali kota San, kamu datang hari ini. Ada keperluan apa? Kamu melanggar perjanjian pernikahan dengan keluarga San. Dan mencari orang tak dikenal untuk menghina keluarga San. Kau tidak takut dengan sejuta tentara dari keluarga cucuku? Apakah Anda meratakan Suzhou Anda? Orang-orang di Suzhou Anda. Ini memang sekelompok tulang rawan. Tidak ada yang berani menentang keluarga San. Hahaha. Aduh. Sun City Master, Lu City Master. Menikah dengan seorang gadis. Bagaimana kita bisa mendapatkan lebih sedikit Caoman? Apakah kamu di sini untuk mengambil seorang kerabat? Merampok pemilik kota Chao. Ini terlalu buruk. Aku membawa jutaan hadiah. Datang untuk menjemput. Koran. Tuan muda tidak baik, satu tidak tahu harus dari mana. Penanggang besi Berchkes Mesuk. Menghancurkan semua hadiah kami. Hei, siapa yang kentut di sini?
Aku bilang apa bau kentut di aula ini. Lancang. Di mana generasi muda berani menyebar di sini? Saya Lince juga pada saat yang sama. Aku juga orang yang unik di hati Xiang Er. Oh, itu kamu. Suami kecil Anda tidak memiliki kekuatan. Beraninya kau merampok seorang wanita. Lai Agjuan Zeo, Anda memaafkan generasi muda ini karena menghina san saya. Apakah Anda tidak takut menjadi musa berdera dengan san saya? Hei, kau tidak cukup memalukan. Halo, nada besar, ini adalah hadiah saya. Bahkan jika ditempatkan di ST, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Sulit ditemukan. Kau seorang pria kecil. Berani berbicara. Kau bisa menyiapkan hadiah yang lebih berharga. Bagaimana tidak bisa? Tuan Lin mempersembahkan madu batu wilayah barat. Jumlah Madu batu ini adalah harta karun wilayah barat. Pertanggung jawabannya untuk Kilyarga Kerajaan. Apa asal pasangan ini? Ini bisa menjadi masalah besar. ribuan kuda indah di Shu. Shu Jin, ini adalah harta setinggi langit. Bukan bangsawan. Ada ribuan kuda. Masih ada garam halus, sebanyak 10.000 kati. Sepanjang sejarah, kita hanya punya garam kasar. Pernahkah ada garam halus? Ini sangat langka di dunia. Bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan emas atau perak, saudara ipar. Apakah semua barang ini benar-benar mahar? Tentu saja, Xiang Er-ku. Layak mendapatkan yang terbaik di dunia. Absurd, orang tak dikenal ini. Bagaimana mungkin membawa mahar yang begitu mahal? Ini seperti dongeng belaka. Oh begitu? Kalau kalian tidak percaya, minta tolong San Cheng Zhu kirim orang untuk memeriksa barang-barang di luar. Tuan Lin benar-benar tersembunyi. Ah, Tuan Chao terlalu memuji. Hanya benda-benda duniawi ini. Mana bisa menandingi ambisi besar Tuan Chao. Tuan Lin berani memamerkan ini di sini. Hanya orang bodoh yang meragukannya. Tapi kemampuan Tuan Lin yang begitu besar. Mengaku hanya sebagai tukang masak Kessel. Benar-benar membuatku tertipu. Ah, mana ada. Aku tidak pernah berbohong. Yang kukatakan adalah kebenaran. Bahkan jika kau punya harta karun ini, apa gunanya? Pasukan Sunku berjumlah jutaan. Bagaimana kau bisa melawanku? Laporan, pasukan Musa berjuta-juta, sedang di depan kota. Situasi darurat. Sudah lama menunggu, akhirnya datang juga. Liu Xuanzhao, aku tanya sekali lagi. Apakah kau akan menikahkan adikmu denganku? Tidak mungkin. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Oh, kau masih berpikir. Kau adalah Cheng Su Shuzhou yang tinggi itu? Aku beritahu, Shuzhou akan segera jatuh. Adikmu, Sun Xiaowen ingin ambil. Mimpi, anak-anak Liu. Tidak akan membiarkan orang tak bermoral seperti kalian menghina. Hari ini aku akan membuatmu tahu. Apa itu penghinaan yang sebenarnya? Serang. Kau pikir dengan begini aku akan menyerah? Aku beritahu. Tidak mungkin. Sampai sekarang kau masih keras kepala ya. Liu Xuanzhao, aku beri pilihan. Ambil pisau ini. Dan potong kepala tukang masak ini. Kalau tidak, pasukan Sunku yang berjuta-juta akan segera menginjak-injak Shuzhou-mu. Kau, Liu Xuanzhao, kau juga orang yang pintar. Aku yakin kamu tahu harus berbuat apa. Kamu benar-benar pengecut. Xiang Er. Lapor ada kabar buruk. Pasukan Sun Shiwan telah menerobos garis pertahanan. Sedang menuju langsung ke kediaman wali kota hahaha. Liu Xuanzhao, aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. Kamu mau memenggal atau tidak? Sun Xiaowen, kamu benar-benar mau menghabisi semua ya? Tentu saja kalian semua dengarkan baik-baik. Siapa yang bisa mengambil kepala tukang masak ini? Hadiahnya emas 1 juta tahil, ngapain masih bengong ayo? Kalian ini maksudnya apa? San bajingan kami telah memutuskan untuk beralih ke pihak terang. Menyerahkan diri ke Shuhan dan setia pada wali kota Liu mulai sekarang. Kalian para pengkhianat. Wali kota San, aku sudah bilang. Jangan terlalu kejam, lihatlah. Balasannya datang. Tukang masak ini sebenarnya pakai cara apa? Biarkan aku menjelaskan semuanya. Sekarang kelaparan sedang merajalela. Si bajingan Chao sering menyerang. Shu Yo, kami benar-benar terjepit dari dua sisi. Datangnya Tuan Lin, bagai hujan di musim kemarau. Mengatasi masalah genting kami. Aih, Tuan Zhuge terlalu memuji. Ngomong-ngomong, Tuan, bagaimana pendapatmu tentang Sun Xiaowen? Ada pendapat apa? Sun Xiaowen memimpin 1 juta pasukan elit. Masing-masing telah menandatangani kontrak hidup mati dengan keluarga San. Selalu menjadi kelompok yang sulit ditangani. Dilihat dari situasi saat ini, kami belum bisa benar-benar lengah. Lalu harus bagaimana?
Menghadapi Chaoman masih bisa menggunakan kecerdasan. Tapi kalau pakai cara ini untuk menghadapi Sun Xiaowan, mungkin tidak akan berhasil. Kelaparan perang. Kontrak hidup mati pengawal. Ada ide. Saatnya memberi kejutan merah pada orang zaman dulu. Apa itu kejutan merah? Roti ini lebih sulit ditelan daripada kulit pohon. Si Sun Xiaowan entah sedang gila apa lagi. Memaksa memulai perang ini ngapain mengeluh? Kita cuma bidak catur saja. Aku rindu rumah. Aku rindu istri dan anakku. Mereka menungguku di rumah. Saya berjanji pada mereka untuk pulang hijab-hijab. Perang yang tak ada habisnya ini, perang sialan. Semuanya, bangkitlah. Saya bilang rebut kota Shuzhou. Emas, wanita, tanah. Apa yang kalian inginkan akan kalian dapatkan, ya. Hei, teman-teman dari Kemsan. Dengar tidak? Ada yang menyelinap, siaga penuh. Bukan ini penasihat militer Shuzhou, Zhuge. Kenapa dia bisa ada di sini, prajurit San? Tahukah kalian mengapa saya muncul di sini? Zhuge si kampungan, apa sih trik licikmu? Jenderal LV, tenanglah. Dengarkan saya, saudara-saudara. Kalian semua sebenarnya adalah tulang punggung keluarga. Pahlawan bagi anak-anak, tapi karena perang. Kalian terpisah dari keluarga, dari kampung halaman. Apakah kalian masih mau terus berkorban untuk perang yang tak berarti ini? Berapa lama kalian belum berkumpul dengan keluarga? Sudah berapa lama kalian belum makan makanan hangat? Lihatlah ini. Ini yang kami siapkan untuk kalian di Shuzhou. Asal kalian mau bergabung dengan kami di Shuzhou. Di sini adalah rumah kalian. Di sini ada kehidupan yang kalian inginkan. Sungguh lezat rasanya. Belum pernah merasakan yang seperti ini? Saya mau bergabung dengan Kamu Shuzhou. pengkhianat. Kamu gon penggawal sensia kilyargasan. Tanpa keluarga San, kamu sudah mati. Maaf, semua maju. Bunuh si kampungan yang menyesatkan ini. Tolong dengarkan saya. Saudara-saudara, pernahkah kalian berpikir? Mengapa kalian harus mengorbankan diri untuk keluarga San? Sebenarnya kalian semua adalah orang merdeka. Tapi keluarga San memanfaatkan kelaparan, merampas kesempatan. Memaksa kalian menandatangani kontrak perbudakan. Omong kosong, kamu ini fitnah. Apakah saya berbohong? Kalian sendiri yang bisa menilai. Saya pernah terpaksa menyerahkan perabotan satu-satunya untuk mendapatkan beberapa karung beras dari keluarga San. Kemudian terpaksa menandai tangani kontrak dengan berat hetai. Menjadi budak mereka, ya. Saya masih ingat sampai sekarang. Istri saya menangis menyerahkan satu-satunya perhiasan kepada keluarga San untuk mendapatkan beberapa karung beras. San Jia mengambil keuntungan dari kesulitan orang. Kalian terpaksa menjual diri menjadi budak. Mereka sebenarnya bukan penyelamat kalian, tetapi penjara dan penindas kalian. Gabunglah dengan Shuyo, kalian akan benar-benar bebas. Bebas merdeka, Zhuge Chunfu. Jangan berpikir hanya dengan mulut. Kamu bisa mengusir pasukan saya yang berjuta-juta. Apa yang kalian tunggu? Seranglah. Jenderal, dia benar. Kita seharusnya bebas. Apakah kamu ingin memberontak? Orang Wu tidak akan pernah menjadi budak. Hahaha. Pasukanmu yang berjuta-juta dulu. Sekarang semuanya adalah rakyat Shuyou. Sekarang kamu tidak punya dukungan, hanya binatang terpojok. Chaoman, apa yang kamu tunggu? Kenapa belum bertindak? Oh, ternyata wali kota Chao terlibat dalam hal ini. Maka pesta hari ini ada rasa yang berbeda. Chaoman, kamu berani mengkhianati saya? Wali kota San, kita tidak pernah bersekutu. Bagaimana bisa disebut pengkhianatan? Saya Kamen Berndak. Hanya berdasarkan prinsip hati. Tidak peduli omongan orang. Bagus, pesta Hongmen yang bagus. Hei wali kota San. Hari ini sebenarnya bukan untuk mengambil nyawamu. Kamu ingin menghina saya, keluarga San penuh pahlawan. Tidak akan menerima penghinaanmu. Hei wali kota San, menurut saya. Sebenarnya situasi sekarang adalah perpecahan para penguasa. Kalian bertarung sampai mati. Selalu ada kekuatan lain yang mengintai, bukan? Jika akhirnya memberi keuntungan pada orang lain, sangat tidak menguntungkan. Menurutmu bagaimana? Jika sekarang kalian bertiga berperang dengan keras, mungkin kita semua akan hancur. Lebih baik kita bekerja sama. Menghasilkan uang. Saya ingin mendengar detailnya. Hei, saya ingin membangun kota yang tidak pernah tidur. Kota yang tidak pernah tidur. Benar, untuk rakyat biasa. 69 kota bersama,
Tempat para pejabat menghabiskan uang. Adik ipar, tempat menghabiskan uang ini bisa saya mengerti. Tapi apa arti 69 kota bersama ini? Hei, jangan terlalu memperhatikan detail. Asalkan kota yang tidak pernah tidur ini terkenal. Menghasilkan ribuan koin sehari adalah hal kecil. Nanti berbagai trik modern akan dimainkan dengan lihai. Tidak percaya dengan ini. Orang-orang kuno yang mahal dalam hiburan ini bisa bertahan. Hahaha aduh. Ayo tuan, bawahan ini menghormati Anda dengan segelas. Ayo silakan. Bagus-bagus Lince ini. Benar-benar mengelola dengan hati, kota Shuzhou ini. Semakin makmur. Tidak menyangka Lince punya kemampuan seperti ini. Bisa mengubah kota biasa menjadi kota yang tak pernah tidur. Aduh, gaya Lince ini benar-benar mengagumkan. Kita harus mendukung sepenuhnya. Dari sekarang tidak lagi bertahan. Bagaimana menurutmu? Tuan, mendengar perkataan Anda, apakah kita akan menyerah pada Liu Xuanzhao? Aduh, tentu tidak. Meski kita sementara menarik pasukan, tidak berarti kita menyerah, kita perlu beristirahat dan memulihkan diri. Tuan, Anda benar. Saat ini, kita memang harus mengumpulkan kekuatan. Bersiap-siap lebih dulu adalah strategi terbaik. Kalau begitu sudah diputuskan, kita nikmati saja kehidupan yang nyaman ini. Tidak tahu tahun atau bulan apa. Setelah kita cukup mengumpulkan, lalu kita akan bertarung dengan kota Shuzhou. Baik, hormat pada Tuan. Saudara ipar, kota tak pernah tidurmu itu benar-benar seperti tempat harta karun. Pembagian keuntungan akhir bulan ini akan melebihi 10.000 kati. Aduh. Selamat pada wali kota Liu dan Tuan Lin. Rezeki mengalir deras, kalian berdua ini. Saya datang untuk membicarakan masalah bergabung. Tidak tahu apakah Lin Che masih mau memberi kesempatan. Kalau begitu tidak apa-apa. Wali kota Lin juga datang untuk hal ini. Caoman, kamu buru-buru ingin bergabung. Apakah karena tertarik pada istri cantik di spa itu? Kudengar kamu sudah banyak mengeluarkan uang. Saya bilang Sun Xiawan, kalau tidak mau bergabung ya sudah. Mengapa kamu membuka aib saya? Kamu jangan menggunakan taktik provokasi. Tuan Lin, saya juga ingin bergabung. Aduh saudara ipar. Sejak kamu datang ke Shuyou, tidak hanya menyelamatkan Shuyou, tapi juga membawa kekayaan yang tak terbatas. Benar-benar tidak bisa berterima kasih cukup. Tidak perlu, tidak perlu. Budiman besar, aku tidak bisa membalas. Oh ya. Ini adalah simbol kekuasaan kota Shu. Sekarang aku memberikannya padamu. Mulai sekarang, kamu adalah salah satu penguasa kota Shu. Terima kasih, kakak ipar. Hahaha. Lin Che, kamu sebenarnya dari mana? Kenapa kamu selalu punya hal-hal yang menakjubkan? Xiang kamu percaya padaku? Tentu saja aku percaya, tapi setiap kali kamu pergi, tidak ada jejakmu. Aku takut. Ini adalah cincin. Adalah kebiasaan di kampung halaman kami, pasangan menikah harus memakainya. Xiang aku berutang padamu sebuah pernikahan yang sebenarnya. Maukah kamu pulang ke kampung halaman bersamaku? Untuk mengadakan pernikahan yang megah, maukah kamu? Aku mau. Katanya Lin Che muncul lagi, ya Jin Shao. Aku melihatnya keluar dari jalan tua. Membawa tas, diikuti oleh seorang wanita cantik. Lalu masuk ke perusahaan Lei. Tahu tidak apa isinya. Jin Shao, aku benar-benar tidak tahu. Lin Che hanya menyuruh kami menyediakan makanan untuk kru. Ah, tunggu-tunggu. Jin Shao, aku ingat, sekali aku mendengarnya berkata, akan menjual barang antik ke Lei, barang antik. Dia penjajah miskin, dari mana dapat barang antik? Aku juga tidak tahu. Tapi setiap kali dia keluar dari jalan tua, pasti ada. Mungkin warisan keluarga. Warisan. Tidak mungkin. Aku sudah lama bersama Lin Che. Dia bahkan tidak punya tempat tinggal yang layak. Bagaimana mungkin punya barang antik warisan? Pasti curian. Jalan tua penuh dengan barang berharga. Jangan-jangan anak ini menemukan harta karun. Cari tahu.
Lin Che sebenarnya menjual apa ke Lei Jun? Yang lain pergi ke jalan tua, harus menggali harta karun anak ini. Untukku ya. Suami, orang-orang di sini sangat ramah, membuatku jadi malu. Tidak apa-apa, orang-orang di sini memang begitu. Suka apa ya? Langsung saja. Tapi biarkan mereka melihat, kamu tetap milikku. Ini alat komunikasi kami. Kamu hanya perlu memegang telepon. Kapan saja telepon nomor ini, aku bisa menerima. Ini juga benda ajaib, diberikan padaku. Tentu saja semuanya untukmu. Kamu mau beli apa saja beli saja. Ini uang kami. Nanti lihat apa saja beli saja. Aku ada urusan. Aku harus pergi dulu. Kamu jalan-jalan di sini. Jangan pergi jauh. Dengar tidak? Kalau begitu aku tunggu di sini. Baik. Adik Lin, aku dengar Jin Youcai itu. Belakangan ini terus mengganggumu. Keluarga Jin mereka mencari-cari harta karun warisanmu. Ingin mengambil kesempatan menyerangmu. Kamu harus hati-hati. Oh begitu. Mereka pasti kecewa. Tenang saja. Mereka tidak akan menemukannya. Aku jadi tenang. Cari, gali sampai dalam. Harus menemukannya ya. Hei lihat, ada wanita cantik berpakaian kuno. Di mana? Apa yang kamu lakukan? Semua pergi bekerja. Wah, memang wanita cantik sekali. Dari mana datangnya si brengsek ini? Wanita berpakaian kuno, marah pun masih sopan. Tuan Jin. Wanita itu hanya temanku. Jangan salah paham. Tuan Jin, kamu lupa urusanmu yang sebenarnya. Urusan apa? Urusan itu adalah menaklukkannya. Lalu, kamu tidak mencari harta karun Lin Che. Lin Che. Kamu kenal Lin Che? Kamu siapa dia? Dia suamiku. Pilihanmu juga tidak bagus. Mencari pria yang lemah seperti itu. Kalau begitu, suamiku bukan temanmu. Suami, aku bertemu brengsek. Harus bagaimana? Hei Lin Che. Susah payah nyari, ternyata kamu di sini. Jangan macam-macam ya. Istriku nunggu di jalan tua. Aku buruan ke sana. Oke, tunggu ya. Kamu tahu nggak siapa aku? Aku ini anaknya grup Jin. Berani-beraninya kamu sama aku. Betul, kamu berani melukai yang Master Jin. Grup Jin gak bakal ngasih kamu ampun. Kamu mau sentuh aku pakai tangan itu? Kalau gitu, tinggalin aja tanganmu di sini. Sudah cukup, istri. Suamiku. Lin Che, orangmu melukai yang Master Jin. Grup Jin gak bakal ngasih kalian ampun. Lin Che, kamu datang pas banget, tunggu aja. Suamiku, kayaknya kita harus habisi sampai ke akar-akarnya. Tunggu aku sebentar. Keren. Kamu ini cewek brengsek, bikin aku malu hari ini. Pergi jauh-jauh. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Lin Che. Jangan kira kamu bisa semena-mena cuma karena deket sama Bos Lei. Nanti kalau Bos Lei jatuh, tunggu aja giliran kamu. Hei, Buruan, Pak Lin, Bos Lei kena masalah besar. apa? Untungnya Pak Lin Che datang. Bos Lei kali ini dijebak oleh keluarga Jin. Habis separuh hartanya. Beli cap kerajaan palsu. Pemilihan Dewan Dagang kali ini, Bos Lei benar-benar dalam posisi sulit. Harapannya kamu bisa bantu dia. Jin Youcai. Betul, ayahnya Jin Youcai, Jin Duofu, udah lama jadi ketua Dewan Dagang. Jin Youcai masih dendam sama kamu karena dulu kamu mempermalukannya. Kali ini dia bujuk Jin Duofu buat menyuap ahli dan menjebak Bos Lei. Jin Youcai ini benar-benar gak ada habisnya. Ya ampun, tadi kamu bilang cap kerajaan palsu. Itu cap Raja Shuxia ya? Betul, Kebetulan banget ya. Hei Bos Lei, kukira kamu nggak datang. Kenapa? Khusus datang buat ngucapin selamat duluan ya. Jin Duofu. Ini belum selesai. Siapa yang menang belum tentu. Adik Lin, CEO Lei. kamu datang juga. Karena aku dengar tahun ini ketua asosiasi. Pasti CEO Lei, aku harus datang bantu kamu. Dengar dari siapa?
ceritanya panjang. Kakak nanti masih harus banyak bergantung pada kamu. Tidak apa-apa. Duduk dulu. Kamu Lin Ce ya? Ya, aku Lin Ce. Ternyata kamu memang punya kemampuan. Bisa menipu Lei Jun sampai bingung. Bahkan asosiasi top ini pun bawa kamu. Terima kasih pujiannya. Aku ingat kamu Lin Ce, jangan sombong. Tunggu sampai pendukungmu jatuh, lihat aku bagaimana menghajar kamu. Oke, aku tunggu. Nanti siapa yang menghajar siapa belum tentu. Hari ini rapat pemilihan asosiasi Hai Cheng. Selamat datang semuanya, aturan tetap bawa koleksi. Yang nilai tertinggi jadi ketua kali ini. Kali ini khusus undang ahli barang antik. Master He sebagai penilai. Ternyata bahkan Master He diundang sepertinya kali ini. Ada harta yang luar biasa ya tentu. Aku dengar. Kali ini keluarga Jin bawa guci perunggu tertinggi. Nilai sangat tinggi, mari kita mulai. Koleksi pertama keluarga Li Gyokrui. Bertekstur murni dan halus. Adalah barang langka. Tapi usianya terlalu muda. Barang yang belum sampai 100 tahun. Berani juga bawa untuk dinilai. Selanjutnya koleksi keluarga Jin. Guci perunggu tertinggi. Apakah ini guci perunggu zaman 3 kerajaan? Yang sampai ke Jepang sepertinya kali ini pasti keluarga Jin. Guci ini meski sudah lama, tapi warnanya masih cerah. Adalah harta yang langka. Tapi teknologi saat itu, sepertinya belum begitu maju. Istri, lihat guci ini. Bukan. Itu tempat makan babi di tentara ya? Betul. Apa katamu? Ini sebenarnya tempat makan babi. Sombong apa Lin Ce, kau tahu apa? Berani-beraninya bicara sembarangan di sini. Ya, aku tahu apa. Kau yang tahu semua, aku jujur. Tempat makan babi ini cocok banget buat kalian berdua, ayah dan anak. Sangat mudah dikenali. Hahaha Lin. Ternyata pengalamanmu luas ya nak. Jangan terlalu sombong, kalau bisa tunjukkan buktinya. Kalau tidak hati-hati mati tidak tahu bagaimana. Tidak usah khawatir, Pak Lei sudah membawanya. Aku tidak percaya Pataka kerajaan ini masih kalah dengan tempat makan babimu. Pataka Kerajan, hahaha. Siapa yang tidak tahu Pak Lei menghabiskan separuh hartanya. Membeli barang palsu Lin Ce, kau tunggu saja mati. Hei, ini belum diperiksa. Bagaimana kau tahu palsu, jangan-jangan asli? Lin, jangan bicara lagi, Pataka ini memang palsu. Salahku terlalu ceroboh terjebak tipu daya ayah dan anak Kim ini. Pak Lei, hasil pemeriksaannya belum keluar. Siapa yang tahu baik atau buruk? Jangan-jangan bagus. Rupanya kau tidak akan mengira sebelum melihat Padimati. Kalau begitu aku ingin melihat patakamu biar kau mati dengan jelas. Pataka kerajaan Shuxia. Pak Lei, sebelum Pak Ho memeriksa. Mungkin kau bawa saja pulang agar tidak malu di sini. Lei Jun, aku bukan orang yang kejam. Setelah terpilih sebagai ketua kali ini, aku tidak akan langsung mengeluarkanmu dari kamar dagang. Kalau tahu diri kau mundur sendiri. Hei, ini belum diperiksa. Kalian bicara sembarangan di sini. Kalian pikir petaka yang kalian bawa asli? Kau tahu di mana separuh patakamu? Setidaknya lebih tahu darimu, tidak seperti kalian. Membuat palsu saja tidak becus. Apa maksudmu? Jangan asal bicara. Baiklah kalau kau begitu percaya. Hari ini Pak Ho akan memeriksa di sini. Kalau palsu Lin Ce dan Lei Jun. Harus berlutut minta maaf di depan semua orang hari ini. Hei, kalau asli. Aku akan mempertaruhkan seluruh grup King. Baik, aku setuju, aku ingin melihat. Bagaimana kalian mengubah yang palsu jadi asli. Jade ini ada cacatnya. Ternyata Jade ini palsu. Aku sudah bilang. Jade Warzendari Zaman 3, Kerajan ini. Mana mungkin bisa ditemukan begitu saja. Anak ini benar-benar mencelakakan Bos Lei, sampai harus berlutut. Dengar itu? Masih ada yang mau kau katakan? Aku bilang Jade ini asli. Sampai sekarang kau masih tidak mengaku. Para ahli sudah bilang ini palsu, kau masih mau membantah. Tidak, justru karena ada cacatnya. Baru bisa membuktikan ini adalah Jade warisan yang hilang sejak lama. Tidak kuzengka dalam hidupku. Aku bisa melihat Jade ini muncul kembali. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kalian pasti bekerja sama untuk menipu kami. Waktu membuat Jade palsu ini, jelas. Diam. Adik Lin, kalau suatu hari nanti ada kebutuhan, langsung saja datang ke rumahku. Hari ini aku pamit dulu. Lin Ce, kau ini kaki tangan. Kalau berani memaki suamiku lagi, aku akan mencabut rahangmu. Kau harus paham satu hal. Bukan adik Lin yang menjilatku. Bahkan Jade warisan hari ini adalah adik Lin yang membawakannya untuk menyelamatkanku. Kupikir posisi ketua asosiasi ini
harus diberikan kepada adik Lin. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, Xiao Shan bilang. Kau ini cuma pedagang kaki lima miskin, mana mungkin punya harta langka sebanyak ini. Apa tidak ada yang memberitahumu? Apa artinya 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai? Hari ini kalian beruntung, kita lihat saja nanti. Tunggu, tadi ada orang yang berjanji menyerahkan seluruh grup jin, belum ditepati. Semua yang hadir di sini mendengarnya dengan jelas. Lei Jun, kau pikir dengan satu taruhan bisa mendapatkan seluruh keluargaku? Jangan keterlaluan, kau ini mau ingkar janji. Semua yang hadir di sini adalah tokoh bisnis terkemuka di Yunsong. Kau harus pikirkan konsekuensi, tidak menjaga reputasi. Lin Che, kau pantas mati. Barang tidak tahu diri, kalau ada lagi nyawamu yang akan jadi ganti rugi. Kau berani melukai orang di depan umum, aku pasti akan memanggil tim keamanan. Untuk menangkap kalian semua, haha tidak usah repot. Tim keamanan akan segera datang, kalian dicurigai melakukan penipuan bisnis. Penggelapan pajak, plus pemalsuan barang antik. Diperkirakan nanti mesin jahit akan diinjak-injak oleh kalian berdua. Ayah dan anak, Hore adik Lin. Kakakmu ini mengucapkan selamat lebih dulu. Terpilih sebagai ketua asosiasi. Lei Zong, jangan bercanda denganku. Posisi ini, lebih baik Anda yang mengambilnya. Bagaimana bisa tidak ada? Hari ini di antara semua yang hadir, Anda yang paling layak. Posisi ketua ini pasti milik Anda. Jangan menolak lagi. Semua, saya ini orangnya malas. Saya rasa, posisi ketua ini lebih baik diserahkan kepada Lei Zong yang berpengalaman. Baru bisa memenuhi harapan semua orang, sudah diputuskan begitu. Istri, ayo pergi. Suami, Lei Zong itu menyuruhmu menjadi ketua kamar dagang, kenapa kamu tidak mau? Istri, menurutmu aku cocok jadi ketua kamar dagang ini? Suami misterius dan tiada duanya, tentu saja bisa melakukan apa saja. Kalau aku bilang aku ingin jadi kaisar. Suami, kamu tidak bisa bicara sembarangan agar tidak terkena hukuman dari langit. Lihat, kamu sendiri yang bilang begitu. Kalau aku ingin jadi ketua, pasti ingin jadi penguasa. Kalau sudah jadi penguasa, pasti ingin menguasai wilayah sendiri. Dengan kekuatan dan sumber daya yang aku miliki, pasti tidak masalah. Tapi, ketika aku benar-benar menguasai dunia, aku rasa bahkan ayahmu akan melawanku. Jadi aku pikir-pikir, lebih baik hidup tenang bersamamu. Suami, apapun yang kamu katakan, aku akan lakukan. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Baik, aku ingin menghasilkan banyak uang. Lalu punya banyak anak, kali ini aku membawa banyak benih dan teknologi modern. Kita harus membuat semua orang di dunia tidak kelaparan, membuat mereka menyembahmu sebagai dewa. Suami, kamu hebat sekali. Ayo kita kembali. Ayo. Wah, siapa sangka ini ternyata portal. Tapi kalau tidak ada ini, aku tidak akan bertemu denganmu. Juga tidak akan menjadi orang terkaya. Sekarang semua sudah tahu.